Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali latihan fisika. Pada chapter 8, pertemuan ke-8, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada latihan fisika, usaha, dan energi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah balok bermasa 2 kg dari keadaan diam meluncur dari puncak bidang miring seperti pada gambar. Hitunglah energi kinetik saat sampai di titik B. Ini ada 24 meter tingginya, yang B 2 meter. Maka kita lakukan yang diketahui dalam soal, yang diketahui seperti ini ya. Maka energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Mula-mula 0, maka ini 0 ya. Berapakah EKB-nya? Maka dengan demikian EKB sama dengan MGHA dikurangi MGHB. Maka dengan demikian MG dikalikan HA dikurangi dengan HB, maka 2 kali 10 dikalikan 2 ya. Ketemunya adalah 40 Joule. Jadi ya, ringkas ya. Ini ya, kita harus bisa memahami yang ini ya. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 1. Soal nomor 2. Sebuah balok bermasa 20 kg terletak pada bidang miring membentuk sudut 30 derajat ya, terhadap bidang horizontal G 9,8 meter per sekon kuadrat, dan benda bergeser menuruni bidang sejauh 3 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya beratnya. Maka ini sudutnya 30 derajat, S-nya 3 meter. Berapakah usahanya? Maka dengan demikian sin theta H dibagi dengan S. Kegunaannya mencari hanya, maka H sama dengan S dikalikan dengan sin theta. Kemudian 3 dikalikan sin 30 ya, maka menjadi 1,5 atau 3/2 meter. Baru dihitung usahanya, W sama dengan M kali G kali S kalikan sin theta, sehingga ketemunya MG kali S, H dibagi dengan S, ketemunya MGH ya. Usaha sama dengan energi potensialnya 20 kali 9,8 ya, kali 3 dibagi 2. Ini 2 dibagi 2 1, maka 98 kali 3 ya, 294 Joule. Ini yang kita inginkan ya pada keadaan soal nomor 2. Beginilah caranya, jalan ceritanya, sehingga kita bisa menemukan MGH. Itu yang kita inginkan. Cara lain, maka W sama dengan MGS sin theta. Langsung juga boleh ya. Maka 20 kali 9,8 kali 3 dikalikan setengah. Ini langsung. Maka ketemunya juga 294 Joule. Itu yang diinginkan pada soal nomor 2. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Sebuah mobil beserta muatannya 1000 kg mula-mula diam. Usaha yang diperlukan untuk menggerakkan mobil dengan kecepatan 72 km per jam. Ini nanti dirubah menjadi meter per sekon. Maka ya, ini masih dalam kilometer per jam, sehingga W sama dengan EK dikurangi dengan EK 0.
Mula-mula dia maka ini 0, sehingga setengah MV kuadrat dikurangi setengah MV 0 kuadrat ya. Sehingga W sama dengan setengah MV kuadrat. Kemudian ini 72 km per jam itu menjadi 20 meter per sekon ya. Setengah dikalikan 1000 dikalikan 20 kuadrat, hasilnya 200.000 Joule. 200.000 Joule, maka menjadi 200 kilojoule. Ini yang kita inginkan. Ini juga boleh, ini juga boleh. Jadi mula-mula 0, maka usaha sama dengan energi kinetik akhirnya. Maka sama saja boleh dituliskan 2,00 kali 10 pangkat 5 dalam satuan Joule. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 3. Soal nomor 4. Usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 jika arah gaya itu searah dengan perpindahannya tegak lurus dengan perpindahannya, kemudian berlawanan dengan arah perpindahannya, membentuk sudut 60 derajat dan dengan arah perpindahannya. Kita bahas pernyataan keempatnya sampai 5 ini ya. Membentuk 45 derajat dengan arah perpindahannya. Kita bahas mana yang sesuai, yang tepat ya. Maka W sama dengan 0 apabila W sama dengan F cos theta dikalikan dengan S. Kalau ini hasilnya 0, maka cos 0 sama dengan 0, yaitu tetanya 90 derajat ya. Artinya W tegak lurus dengan F. Arah perpindahannya adalah tegak lurus. Maka dengan demikian ya, F cos 90 dikalikan dengan S maka sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Mudah kan ya? Jadi kita harus bisa melakukan dengan cara demikian bersamanya, membuktikannya demikian. Salah satunya caranya itu ya. Kita lihat pada soal nomor 5. Usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada benda sama dengan negatif 1 jika arah gaya itu, ini yang A, searah, kemudian tegak lurus, kemudian berlawanan arah, kemudian membentuk sudut 60, membentuk sudut 45 derajat. Sekarang menghasilkan negatif 1. Nah, maka ini W-nya sama dengan negatif 1, maka F sama dengan F cos theta dikalikan dengan S. Cos theta yang menghasilkan negatif 1 adalah 180 derajat. Nah, maka dikatakan ya, ini ya, negatif 1 dikalikan F dikalikan dengan S, maka ketemunya negatif Fs. Artinya ini berlawanan arah dengan arah perpindahannya. Maka jawabannya adalah yang C. Begini cara membuktikannya supaya kita lebih mudah melakukan perilaku-perilaku pada soal. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Sebuah peti ditarik sejauh 40 meter sepanjang lantai horizontal dengan gaya 100 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Gesekan antara peti dengan lantai 50 Newton. Usaha total yang diberikan pada peti ya, maka ini berlawanan arah dengan 100 Newton ya. Cos 37 derajat 0,8. Ini persamaannya. Ini yang searah dengan benda, ini yang berlawanan arah dengan benda. Maka 100 kali cos 37 dikurangi 40 dikalikan 50 ya, maka ketemunya 2000 Joule. 0,8 kali 100 adalah 80. 80 dikurangi 40 adalah 40 dikalikan 50, 2000 Joule. Itu yang diinginkan
pada soal nomor 6 ya. Ringkas jawabannya. Yang penting kita harus bisa membuat persamaan seperti ini ya. Jika langsung bisa dikerjakan. Soal nomor 7, sebuah balok kemasannya 1 kg. Mula-mula diam pada permukaan lantai ya. Balok ditarik secara horizontal sebesar 40 Newton gayanya. Kecepatan balok saat menempuh jarak 20 meter. Kita lihat, 40 Newton, masanya 1 kg, V-nya berapa setelah 20 meter. Berarti ada hubungan usaha dan energi kinetik ya. Maka W sama dengan F kali S sama dengan delta EK. Maka Fs ya sama dengan setengah mv kuadrat. Sehingga V kuadrat sama dengan 2Fs dibagi dengan M. Menjadi akar ya, V sama dengan akar 2Fs dibagi dengan M. Setidaknya kita harus bisa membuat persamaan seperti ini sesuai dengan permintaan yang diketahui dalam soal. S-nya ada, F-nya ada, masanya juga ada. Maka ya 2 akar 2 kali 40 kali 20 ya. 4 kali 4 16, maka 1600 ya. Akar 1600 sehingga ketemunya 40 meter per sekon. Beginilah caranya kita membuktikan dulu baru dimasukkan. Ini lebih bagus dan lebih mudah untuk menggunakan ketelitian angka-angka yang dipakai, yang diketahui dalam soal. Inilah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 7. Dan kita sudah banyak menemukan kesimpulan-kesimpulan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada usaha dan energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.